Mau bakar-bakar sampah dulu ini teman-teman. Ini kita pakai sabit yang gagangnya itu panjang, yang namanya pegangannya itu panjang. Ini sabit yang panjang pegangannya. Kok panjang sekali pegangan sabitnya. Nah, ini sebenarnya dulu waktu dibeli pendek, tapi karena sudah rusak yang pendek itu, maka ini kita pakai bekas sapu lidi, pegangan sapu lidi ini. Pegangan sapu lidi ini kita manfaatkan untuk pegangan sabit. Panjang sekitar 1 meter. Ini manfaatnya sangat luar biasa sekali, banyak. Banyak manfaatnya kalau kebetulan ada daun-daun pisang yang agak tinggi, tempatnya bisa kita gunakan untuk mengambil daun pisang yang agak tinggi tempatnya di pohonnya itu. Ini manfaat dari pegangan sabit yang panjang. Kemudian kalau misalnya seperti ini ada sampah-sampah yang kita bakar, ini bisa kita pakai untuk membakar sampah dari kejauhan, biar kita tidak kepanasan, karena ini kita berhadapan dengan api. Nah, ini manfaat dari sabit yang pegangannya itu panjang. Kemudian juga kita gunakan untuk sampah, ini menggiring sampah ke tempat api. Kalau udah sampah-sampah, nah ini ada duri juga, kita bakar biar tidak tertusuk anak-anak yang main-main di sini. Nah, ini ada kawat nanti kita gunakan untuk mengikat batang pohon naga, karena ini pohon naga harus diikat dengan kawat biar tidak cepat putus. Kita taruh dulu di atas kandang ayam biar tidak tertusuk kaki kita waktu berjalan, ini bahaya. Ini sudah dari hari Kamis, ini kayunya kita bakar, sampah-sampahnya kita bakar juga. Ini termasuk salah satu keterampilan ini keterampilan membikin atau mengganti pegangan sabit yang ukurannya itu sekitar 2 jengkal lebih. Itu bisa kita ganti pakai pegangan sapu lidi. Itu kita manfaatkan biar kita tidak buang-buang begitu saja. Ini kita beli di SB, kalau tidak salah itu kita beli di SB dulu. Ini agak kuat pegangan sapu lidinya. Nah, ini itu manfaatnya teman-teman. Kita bisa manfaatkan, jangan dibuang pegangan sapu lidinya. Itu Ini pegangan sapu lidinya sangat bermanfaat sekali.
jangan sampai kita buang. Bisa juga pegangan sapu lidi itu kita gunakan untuk membuat kaki dari meja yang kita buat untuk anak-anak yang belajar secara duduk. Ini anak kita sudah mau berangkat ke sekolah nih, dia akan gerak jalan sekarang, jalan santai bersama teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah lagi bermanfaat dunia dan akhirah. Amin 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ini ada pohon-pohon yang kita tanam. Ada pohon jeruk. Ada juga bunga-bungaan yang banyak. Ya, kita lanjutkan lagi nih untuk membakar sampah-sampah, karena rencananya ini akan ditempati oleh kadar-kadar posyandu untuk mengadakan acara di sini. Ini. Jadi kita harus persiapkan lebih jauh. Kita harus persiapkan lebih jauh. Nih. Biar mantap. Nih. Tuh nyala lagi, asapnya banyak karena ini kalau ada rumput-rumput atau sampah yang masih basah biasanya itu banyak asap, ngasap dia. Ini ada apinya. Nah tuh, kalau ini kita jadikan pupuk. Nih kita jadikan pupuk karena ini kotoran ayam. Kotoran ayam sangat bermanfaat sekali untuk kesuburan tanah. Kemudian nanti bekas kayu-kayu sampah yang sudah kita bakar ini menjadi abu. Jadi abu-abu ini nanti kita satukan dengan tanah dan dicampur dengan kotoran ayam, akan menghasilkan pohon pisang yang bagus sekali. Nih ada di sini pohon pisang kita ini sudah kita campurkan dengan abu-abu sampah yang kita bakar di sini, kemudian kita taruh di sana, dan di sanalah tempat kita menanam pisang dan hasilnya bagus sekali. Sudah banyak kita jual, kita makan juga, kita bagikan keluarga-keluarga dekat ini. Itu luar biasa sekali manfaat dari sampah-sampah yang kita bakar itu, akan menghasilkan pupuk. Tapi jangan hanya kita gunakan abu sampah itu atau abu kayu itu saja, harus kita campur dengan tanah-tanah yang biasa. Kemudian kita carikan juga ini kotoran ayam kalau ada. Tetapi kalau yang di sana di pisang itu waktu itu belum ada kotoran ayam, namun cukup subur untuk pohon pisang tersebut. Ini sudah berapa yang kita dapat hasilnya dari pohon pisang serumpun saja. Kemudian itu ada di atas juga ada pohon pisang, sudah banyak kita dapat hasilnya. Nih. Ya. Di sini aduh tinggal 2 tandan pisang rajanya nih. Katanya di sini banyak makhluk-makhluk halus menurut cerita orang-orang di sini. Namun ya cerita orang. Kami yang tinggal di sini tak pernah lihat satu makhluk halus pun.
Cuma kalau ular ya kadang-kadang ular yang ketakutan kalau melihat manusia. Kemudian kita tanam juga ada pohon kelor. Kemudian juga itu ada pohon apa namanya, katanya enak nanti kalau sudah berbuah. Ini pohon jambu Jamaika yang cukup laris. Banyak yang gemar kepada jambu Jamaika ini. Banyak yang nyari sampai tidak dapat bagian dulu nih. Nah ini karena hanya satu pohon yang kita tanam di sini. Kalau kita banyak mau menanam pohon jambu Jamaika, tidak ada tempatnya di lokasi ini. Jadi kita cuma memanfaatkan pekarangan yang sedikit menghasilkan uang yang cukup banyak. Ini ada pohon ubi kayu, kemudian ini apa namanya kita belum tahu. Kemudian ada nanas juga. Kalau nanasnya belum mengeluarkan buah. Kalau pohon ini ya sudah berapa banyak kita pakai bikin kolak dan sebagainya, kita makan bersama-sama dengan keluarga yang ada di sini. Nah ini manfaatkan pekarangan teman-teman, walaupun misalnya hanya setengah are, apalagi satu are, ya kita gunakan misalnya pot atau polybag. Itu seperti yang di sebelah utara itu ada polybag tempat menanam kunyit misalnya atau cabai. Kita manfaatkan saja, yang penting dapat kita gunakan untuk menghasilkan uang. Kita jangan sia-siakan ini. Kemudian juga ada pohon sagar. Ini sangat laris sekali. Daun-daun sagar ini dipakai untuk mengobati panas dalam. Ini pohon sagar. Ini sagar namanya nih. Tapi harus direbus ini, bubus. Jadi caranya ini ambil dulu beberapa lembar daun atau tangkai, kemudian kita cuci, kemudian masakkan air dulu sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan ke dalam air yang sedang mendidih itu. Nah, tunggu beberapa menit. Kalau sudah agak lemes daunnya itu di dalam air yang mendidih itu, kita taruhkan garam. Ini kita taruhkan garam. Ini daun sagarnya ini untuk obat panas dalam. Jadi kalau untuk anak-anak yang panas dalam, kita ambil daunnya kemudian kita cuci. Ini untuk anak-anak kecil yang panas dalam, ambil daunnya kita cuci, kemudian setelah bersih dengan air yang bersih, kita remes-remes untuk mengambil air dari daun sagar ini. Nanti kita minumkan kepada anak-anak yang masih kecil, itu sekitar setengah sendok makan. Itu akan mengobati panas dalam bagi anak-anak. Kalau anak-anak kecil itu panas dalam biasanya mengeluarkan air liur. Itu tandanya anak sedang panas dalam. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga di sini ada pohon mulberry. Ini senang sekali anak-anak, bahkan orang-orang tua juga ini senang dengan buah mulberry yang sudah menghitam ini. Katanya ini obat untuk kekurangan vitamin C. Ini banyak dicari sama anak-anak maupun orang-orang tua.
untuk kesehatan. Vitamin C mengandung vitamin C dan cocok untuk orang yang sedang diabetes, yang gula darahnya itu tinggi. Itu cocok untuk memakan buah mulberry ini, tapi yang sudah menghitam. Itu buah mulberry yang sudah hitam, itu rasanya manis. Kemudian juga di sini ada pohon delima. Pohon delima putih. Ini untuk dibikin jamu. Membikin jamu bagi yang gemar membuat jamu. Nih. Pohon delima.